Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Yang siap sekolah minggu, ayo angkat tangannya. Oke, siap ya, kita akan sekolah minggu. Semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Sebelum kita bersekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami akan bersekolah minggu lagi. Tuhan sudah jaga dan lindungi kami sepanjang minggu ini, sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami siap membawa hidup kami, membawa pujian kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pimpin sekolah minggu kami mulai dari awal pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, sekarang semua bangkit berdiri. Kita pujikan pujian hore hore. Ayo semua bangkit berdiri, tepuk tangannya. Hore hore, berkumpul di sini. Hore hore, hatiku bahagia belajar kasih Yesus bagimu dan bagiku. Kita berkumpul di sekolah minggu lagi. Hore hore, berkumpul di sini. Hore hore, hatiku bahagia belajar kasih Yesus bagimu dan bagiku. Kita berkumpul di sekolah minggu. Sekali lagi, siap. Hore hore, berkumpul di sini. Hore hore, hatiku bahagia belajar kasih Yesus bagimu dan bagiku. Kita berkumpul di sekolah minggu. Masih semangat? Semangat! Oke, sekarang masih tetap bangkit berdiri ya. Kita pujikan pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ayo, semua tepuk tangan. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku dayung perahuku ini. Yesus beserta, kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Ayo lagi, siap mengenai mendaki. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku dayung perahuku ini. Yesus beserta, ayo kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Muka cantik dan gadisnya mana? Kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesus besertaku. Oke, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mempersembahkan
mempersembahkan persembahan pujian kita dari kelas ke kelas. Oke? Yang pertama, kelas kecil akan mempersembahkan pujiannya bersama Kakak Eta. Oke, kelas kecil kita angkat pujian, duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Itulah persembahan pujian dari kelas kecil, dan tiba saatnya persembahan pujian dari kelas tengah yang akan dipimpin oleh Kakak Yersi. Oke, kelas tengah kita akan persembahkan pujian Happy Yaya Happy Yeye. Happy Yaya ya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Yaya ya, Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Oke, itulah persembahan pujian dari kelas tengah. Sekarang yang terakhir kelas besar yang akan dipimpin oleh Kakak Yeyen. Oke, untuk kelas besar kita angkat satu pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, itulah persembahan pujian dari semua kelas biar menjadi berkat bagi kita semua. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Sekarang siapkan uang persembahannya. Teli tunggu ya. Ayo, sudah ada? Dilipat yang bagus. Sudah dilipat? Coba Teddy lihat, angkat uang persembahannya. Oke, sudah semua ya. Siap ya, kita bawa persembahan kita. Kita pujikan pujian bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian ini, firman Tuhan kebenaran. Surga, kami telah menaikkan puji-pujian kami Bapa. Terima kasih untuk waktu ini, kesempatan ini Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menguasai hati kami Bapa. Kami tenang duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nama-Mu terus dipuji dan dipermuliakan. Kami sambut firman Bapa dengan sukacita kami dan rendah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Oke, nah tadi kita sudah membawa pujian kita, penyembahan kita untuk Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik yang di rumah, duduk yang baik, duduk yang tenang ya. Jangan ganggu-ganggu temannya. Kalau lagi ada berapa orang di sampingnya, kalau sendiri otomatis akan duduk diam dengan tenang. Nah, minggu lalu siapa yang cerita? Ayo adik-adik di rumah, ada yang tahu minggu lalu siapa yang cerita? Minggu lalu yang cerita adalah kakak Yudi. Tepuk tangan dulu. Oke, adik-adik yang menjawab berarti benar. Yang tidak menjawab berarti ya sudahlah. Oke, nah pagi hari ini kakak Yelsi mau tanya dulu, siapa di sini yang suka makan sayur-sayuran? Saya. Siapa yang suka makan nasi? Saya. Makanya badannya kakak Yelsi kayak begini karena suka makan nasi. Nah, adik-adik tahu kira tidak? Itu sayuran dan nasi didapat dari mana? Siapa yang bikin? Dari seorang petani. Nah, tahu tidak bagaimana cara kerjanya agar bisa menghasilkan sayur-sayuran yang bagus, beras yang bagus yang kita konsumsi tiap hari? Tahu tidak? Yang tahu angkat tangannya. Yang tidak tahu kakak Yelsi cerita ya bagaimana usahanya seorang petani. Nah, seorang petani itu mereka bekerja dari pagi sampai petang, dari pagi sampai sore. Nah, mereka bekerja itu di bawah terik matahari, kepanasan. Nah, makanya itu biasanya seorang petani itu kulitnya hitam gara-gara panas matahari. Tapi mereka harus mengerjakannya itu supaya menghasilkan sayuran yang baik, padi yang baik, beras yang baik untuk kita makan. Nah, mereka tidak pikir kasihan, mau kulitnya hitam, mau kulitnya bagaimana, yang penting hasilnya dari mereka tanam yaitu baik. Bukan cuma itu saja, mereka harus menjaganya agar tidak dimakan sama apa lagi namanya, burung-burung apa itu yang biasa suka makan padi ya, burung-burung itulah, burung-burung sawah itu mereka suka makan. Nah, mereka harus menjaganya agar padi
itu atau sayuran itu tidak dimakan. Nah, kalau padi kan dimakan sama burung, kalau sayuran biasanya dimakan sama ular. Mereka harus menjaganya. Nah, bukan cuma menjaganya, mereka juga harus menyiraminya agar tumbuh subur dan sehat. Nah, pagi hari ini Kakak Yelsi mau membahas tentang seorang petani yang malas dan seorang petani yang rajin. Nah, ayo adik-adik yang di rumah yang ada Alkitabnya, Kakak persilakan untuk buka Alkitabnya di Amsal 20 ayat 4. Kakak Yelsi tunggu ya. Nah, sudah dapat angkat tangannya. Yang adik-adik kelas kecil mendengarkan saja. Yang ada Alkitabnya, mari kita sama-sama baca. Oke, Kakak Yelsi bilangnya 1, 2, 3. Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Amin. Nah, jadi seorang petani malas, supamanya gini ya, pada musimnya sudah harus kita menanam supaya kita menghasilkan buah yang baik, sayur yang baik. Tapi si pemalas malah tidak mau menanam, dia bermalas-malasan saja. Dia malas kah deh pergi menanam, bayar panas matahari deh akhirnya apa yang dia dapat? Nah, petani yang malas yaitu pada ketika musim tiba, petani yang malas tidak mendapatkan apa-apa karena petani yang malas itu tidak mau menanam. Dia malas untuk menanam. Nah, bedanya si petani yang rajin, oke? Si petani yang rajin. Ayo kita buka ayat Alkitab kita dalam 2 Timotius 2 ayat 6. Kakak Yelsi tunggu ya. 2 Timotius 2 ayat 6. Sudah dapat? Oke, kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Nah, di sini adalah seorang petani yang rajin. Bagaimana petani yang rajin? Yaitu dia mau menanam pada musimnya, dia mau menanam. Dia menjaganya, dia menyiraminya, dan dia menaruh pupuknya dengan baik agar tumbuh dengan baik dan sehat. Nah, pada waktu itu tiba, apa yang didapat oleh si petani yang rajin? Ayo, siapa yang tahu angkat tangannya? Yaitu dia menghasilkan beras yang banyak. Dia menghasilkan sayuran-sayuran yang banyak dan baik pula. Nah, itulah yang adik-adik semua makan di rumah. Nah, begitupun dengan iman kita. Kalau kita mau menjadi petani yang malas, yang tidak mendapatkan apa-apa, berarti kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Nah, ketika kita mau menjadi petani yang rajin, yang mendapatkan, yang menghasilkan padi yang bagus, menghasilkan beras yang bagus, menghasilkan sayuran yang bagus, nah, kita juga akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Nah, itu dengan iman kita. Iman kita harus selalu mendekatkan pada Tuhan agar iman kita selalu mendekat sama Tuhan, dan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Dan ketika kita yakin dan percaya, pada waktunya tiba, kita akan mendapat sesuatu berkat yang baik, yang terindah dari Tuhan. Oke, jadi adik-adik semuanya, jangan mau menjadi seperti petani yang malas ini ya, yang dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang aslinya mau manen, dia cuma mau mati, tidak ada apa aku dapat ini gara-gara tidak menanam kayak itu hari. Nah, sedangkan petani yang rajin, dia bergembira, dia tidak menangis. Karena kenapa? Karena dia dapat sayuran yang banyak, padi yang banyak. Siapa yang mau menjadi seperti petani yang rajin? Angkat tangannya. Siapa yang mau menjadi seperti petani yang malas? Oh, kakak yakin adik-adik di rumah tidak mau menjadi petani seperti petani yang malas, mau menjadi seperti petani yang rajin. Nah, mari kita semuanya belajar dari
belajar dari kisah ini, dari petani ini, di mana bahwa belajarlah dari petani yang rajin menanam dan bekerja keras serta sabar menanti hingga musim panen tiba. Oke? Nah, adik-adik yang di rumah, mari kita belajar untuk bersabar, bekerja keras, terlebih lagi untuk selalu mendekatkan hidup kita sama Tuhan, agar hidup kita diberkati sama Tuhan, agar hidup kita dilindungi sama Tuhan, agar hidup kita pula dijaga oleh Tuhan. Oke, semuanya adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk bangkit berdiri. Semuanya lipat tangannya. Ayo, bagaimana sikap, karena kita mau berdoa. Ayo, sikap doa yang baik. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Meskipun Bapa kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami mau tetap bersekolah minggu Tuhan. Kami mau tetap mendekatkan iman kami kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu takut dan taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan bagaimana caranya kami bisa bersabar Tuhan, dan bekerja keras Tuhan dalam menjalani setiap kehidupan kami Bapa. Karena kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, pada waktu itu tiba Tuhan, kemuliaan-Mu nyata di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati Tuhan buat anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, yang berada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan, umur yang panjang di dalam setiap kehidupan mereka, kepintaran, kecerdasan dalam sekolah mereka Tuhan, kiranya Engkau curahkan di atas kehidupan mereka. Dan kami berdoa buat orang tua mereka, buat tante om mereka, kakak mereka Tuhan, Engkau tetap melindungi, menjagai mereka Tuhan. Kiranya Tuhan mereka mendidik anak-anak sekolah minggu-Mu dengan baik Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kepertemukan kami minggu depan lagi Tuhan secara online Bapa, dalam ibadah kami ini Bapa. Kami serahkan semuanya ini, doa kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.